Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi bersama Nita di Cerita Nita. Kali ini Nita akan membahas sebuah misteri tentang reinkarnasi. Apakah kamu sudah pernah mendengar istilah reinkarnasi? Oke, mengutip dari Wikipedia, istilah reinkarnasi berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir kembali atau kelahiran semula. Merupakan satu kepercayaan bahwa seseorang yang mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Masyarakat kota Hexham di Inggris pernah dihebohkan dengan pemberitaan tentang kasus reinkarnasi yang terjadi pada salah satu warganya, keluarga John Pollock. Awal cerita bermula ketika John dan istrinya Florence Bird memiliki dua putri bernama Joanna dan Jacqueline. Pada tanggal 5 Mei tahun 1957, kedua putri John yang ketika itu tengah beranjak remaja pergi menghadiri acara ibadah gereja Katolik di dekat rumah mereka bersama seorang teman bernama Anthony Leyden. Nahasnya, ketika hendak menyeberang, mereka tertabrak oleh mobil yang dikendarai dengan kencang oleh seorang wanita. Tubuh mereka terseret dan seketika meninggal di tempat. Ketika kecelakaan tragis itu menimpa mereka, Jacqueline berusia 6 tahun, sedangkan sang kakak Joanna berusia 11 tahun. Dan temannya Anthony Leyden berusia 9 tahun. Sekitar 1 tahun setelah kematian kedua putrinya, Florence dinyatakan hamil. Saat itu John berkata kepada istrinya, jika bayi yang ada di dalam kandungannya merupakan anak kembar, dan menganggap mereka adalah reinkarnasi dari putri mereka, yakni Joanna dan Jacqueline yang telah meninggal. Saat itu Florence menganggap John sudah gila. Namun ketika mereka memeriksakan kandungannya ke dokter, benar saja hasil dari pemeriksaan mengatakan hanya terdeteksi 1 detak jantung saja. Dan itu artinya bayi dalam kandungan Florence bukanlah bayi kembar. Namun pada tanggal 4 Oktober tahun 1958, secara mengejutkan Florence melahirkan 2 anak perempuan kembar. Saat itu tak hanya Florence yang terheran-heran, dokter yang memeriksanya pun sulit untuk mempercayainya. John yang sebelumnya mempercayai jika akan mempunyai anak kembar pun sangat senang ketika merasa keinginannya terkabulkan. Bayi kembar mereka kemudian diberi nama Gillian dan Jennifer. Jennifer, sang adik, diketahui mempunyai tanda lahir di bagian pinggul. Letaknya sama persis seperti luka yang dialami oleh Jacqueline, putrinya yang tewas akibat kecelakaan. Begitupun Gillian, ia diketahui memiliki tanda lahir berupa garis tipis di bagian alis kanannya. Di tempat itu juga mengingatkan luka yang menyebabkan Joanna meninggal dunia. John yang masih belum bisa menerima kenyataan pahit, meski sudah berbulan-bulan, John masih meratapi kematian kedua putrinya. John diketahui sering meracau kepada istrinya bahwa Tuhan akan mengirimkan mereka kembali ke dunia melalui reinkarnasi. Sebagai penganut Katolik taat, Florence tentu saja menentang apa yang diucapkan oleh John karena bertentangan dengan ajaran agama mereka. Perilaku John semakin tidak karuan saat berada di gereja setempat. Ia seringkali mengatakan kepada pastor dan para jemaat jika suatu saat kedua putrinya akan terlahir kembali ke dunia. Dan John sangat yakin ia dapat membuktikan ucapannya. Merasa gelagat suaminya sudah mulai meresahkan warga, Florence pun akhirnya mengajak John untuk pindah rumah ke Whitley Bay.
Harapannya agar John dapat melupakan kenangan pahit tentang kematian kedua putrinya, Joanna dan Jacqueline. 3 tahun berselang, John membawa istri dan anak-anaknya berlibur ke Hexham, kota yang menjadi tempat tinggal mereka sebelumnya. Secara mengejutkan, kedua putri kembar mereka hafal betul nama-nama jalan di kawasan tersebut. Begitupun dengan jalan pintas menuju sekolah, rumah teman-teman, dan teman bermain, serta alamat bekas rumah mereka sendiri. Bahkan sejumlah mainan bekas peninggalan dari Joanna dan Jacqueline langsung dapat mereka kenali. Gillian berkata jika boneka beruang bernama Teddy adalah miliknya, dan boneka kelinci bernama Tommy adalah kepunyaan adiknya Jennifer. Sontak perkataan Gillian membuat John dan Florence shock. Mereka masih bisa mengingat secara jelas jika kedua putrinya yang terdahulu juga memberikan nama yang sama kepada boneka-boneka tersebut. Kesamaan lainnya ketika keduanya sedang belajar menulis. Gillian selalu memperlihatkan gestur menjepit pensil di antara jari telunjuk dan ibu jarinya, dan jari lainnya terbuka persis seperti Joanna. Sedangkan adiknya Jennifer selalu mengepal seluruh jarinya saat memegang pensil persis seperti Jacqueline. Faktanya, John dan Florence tidak pernah bercerita kepada putri kembarnya jika mereka sebenarnya memiliki 2 kakak perempuan yang sudah meninggal. Rahasia ini mereka tutup sampai akhirnya di kemudian hari pemberitaan tentang reinkarnasi Gillian dan Jennifer terungkap di masyarakat saat usia mereka beranjak 13 tahun. Pada suatu hari, ketika Gillian sedang berada di depan sekolah, ia berteriak histeris ketika melihat mobil dengan kecepatan tinggi, padahal keberadaan mobil tersebut di seberang jalan. Anehnya, tipe mobil tersebut sama persis dengan mobil yang pernah menabrak Jacqueline dan Joanna. Peristiwa tersebut disaksikan sendiri oleh teman-teman dan guru mereka. Secara natural, rumor tentang reinkarnasi ini terus berkembang. Namun, masyarakat Inggris yang saat itu terkenal modern tentu saja sulit mempercayai hal-hal yang berbau tahayul dan tidak masuk akal, seperti konsep reinkarnasi. Namun, ironisnya mereka juga tidak bisa membuktikan kebohongan keluarga John. Mereka tak mau harus mengakui jika kasus reinkarnasi Gillian dan Jennifer merupakan peristiwa yang benar-benar nyata yang dialami oleh keluarga John Pollock. Namun, ketika menginjak usia 5 tahun, ingatan mengenai kedua kakak perempuan mereka mulai memudar. Gillian dan Jennifer kemudian kembali hidup normal seperti anak pada umumnya. Seorang psikolog, Dr. Ian Stevenson, mengaku tertarik pada kisah anak kembar tersebut. Ia lantas mempelajari mengenai reinkarnasi pada anak-anak. Pada tahun 1987, Stevenson akhirnya menulis buku berjudul Children Who Remember Previous Lives: A Question of Reincarnation. Dalam buku tersebut dibahas mengenai 14 kasus reinkarnasi termasuk yang dialami anak kembar John Pollock. Kurang lebih 50 tahun lamanya, Stevenson telah mempelajari mengenai reinkarnasi di University of Virginia. Ia menyelidiki ribuan kasus reinkarnasi. Mayoritas kasus tersebut terjadi di negara-negara Asia, terutama di negara yang masyarakatnya masih percaya pada kehidupan reinkarnasi. Menurut Stevenson, reinkarnasi biasanya sering dialami oleh anak-anak, sementara banyak orang dewasa yang mengaku bereinkarnasi karena terpengaruh oleh buku atau film. Salah satu contoh yakni kasus seorang wanita yang mengaku reinkarnasi dari punggawa Richard II selama abad ke-14. Namun setelah diperiksa oleh psikolog, ternyata wanita itu pernah membaca sebuah novel yang berlatar belakang istana Richard II beberapa tahun sebelumnya. Lantaran hal itu pula, ia mengetahui detail dari kehidupan masa lalu wanita itu ternyata berasal dari cerita novel tersebut. Hingga kini masih belum ada penjelasan secara ilmiah mengenai reinkarnasi. Hal itu hanya menjadi kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Mungkin kamu sendiri sudah pernah mendengar istilah reinkarnasi ataupun cerita misteri tentang reinkarnasi sebelumnya.
Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu percaya bahwa reinkarnasi ini benar-benar ada atau hanya sebuah imajinasi atau cerita yang dilebih-lebihkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu juga. Sampai jumpa di video cerita Nita berikutnya. Bye!